warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Devina Indonesia. Nama aku Safar Sabir Razik. Kami dari Rohis SMA Negeri 45 Jakarta. Akan mewawancarai pembina Rohis dan teman-teman Rohis. Nah, ikuti kami terus yuk. Halo sahabat-sahabat Rohis. Hari ini kita bersama ketua Rohis kita, yaitu Muhammad Rizky Pratama dari kelas 11H. Nah, by the way, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Rohis. Yang pertama, kakak ini udah berapa lama join Rohis? Saya join Rohis itu dari kelas 10. Alasan Anda kenapa join Rohis kenapa ya? Karena waktu saya kelas 10 itu saya berkeinginan kuat ingin belajar yang namanya public speaking. Nah, saya dengar di Rohis ini ternyata bisa mengajari siswa-siswanya itu public speaking dengan baik dan benar. Nah, makanya saya tertarik untuk masuk ke Rohis waktu itu. Oh, gitu. Di Rohis itu selain ngaji apa aja sih? Nah, di Rohis itu kita bukan ngajian aja nih, kita juga belajar berorganisasi juga, seperti belajar membuat program-program seperti podcast dan belajar cara membuat acara dan baik dan benar. Kita setiap ada perayaan hari Islam, kita selalu merayakan dengan membuat acara di sekolah seperti Maulid, Isra Mi'raj dan pesantren Ramadan, begitu. Kesan kakak selama menjadi anggota Rohis apa ya? Kesan saya menjadi anggota Rohis itu dari selama 2 tahun ini, Rohis itu seru banget pokoknya, dan banyak hal-hal menarik lah yang ada di Rohis. Dan seperti tadi kan bukan ngaji aja tuh di Rohis, banyak belajar juga dari organisasi gitu dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir nih, kita mau nanyain pesan apa untuk Rohis ke depannya nih, Kak? Nah, pesan saya di Rohis ke depan itu, saya berharap semoga Rohis 45 ini makin kompak, Amin. makin pintar anak-anaknya, Amin. dan makin maju terus organisasinya, kalau bisa sampai ke luar 45 tenangnya. Ya. Begitu. Okay. Terima kasih Kak Rizky. Iya. Kali ini kita bersama sekretaris Rohis kita, yaitu Halo, perkenalkan nama aku Anggun Fitra Ramadhani selaku Sekretaris 1 Rohis. Halo, nama aku Naila Izzati Rianti selaku Sekretaris 2 Rohis. by the way, kalian itu udah berapa lama ya join Rohis? Kalau aku join Rohis itu udah dari kelas 10, nah dari awal. Aku juga sama kayak Kak Anggun dari kelas 10. Oke, jadi alasan kalian berdua untuk masuk Rohis itu apa sih? Alasan aku join Rohis itu karena awalnya aku mikir nggak ada eskul yang sesuai sih sama minat aku, bakat aku juga nggak ada. Terus aku tertarik nih sama Rohis. Ternyata pas aku telusuri lebih lanjut, Rohis ini tuh ternyata nggak sekedar ngaji, ternyata ada ikut organisasi juga dan ada belajar public speaking. Itu tuh menurut aku seru banget sih, makanya aku tertarik buat join Rohis gitu. Oke, selanjutnya Naila. Kalau aku sendiri tertarik karena pas demos mereka nampilin drama, jadi aku tertarik sama Rohis dan akhirnya join Rohis. Oke. Nah, di Rohis itu selain ngaji ada kegiatan apa aja sih? Wah, di Rohis itu tuh banyak ya kegiatannya. Kalau di Rohis itu kan ada, kita tuh biasanya ada mentoring setiap minggunya. Terus kita tuh biasanya suka ngadain PHBI, yaitu peringatan Hari Besar Islam. Contohnya itu kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, terus pas kayak bulan-bulan Ramadan juga kita bikin kegiatan gitu. ya pesantren kilat dan ada beberapa proker-proker lain sih gitu. Jadi kayak di Rohis itu tuh kita nggak sebatas ngaji, tapi kita tuh bisa ngelatih public speaking kita bisa belajar cara berorganisasi yang baik itu gimana. Betul. Itu tuh menurut aku seru banget sih Rohis gitu. Oke. Selanjutnya kesan apa nih yang ada di Rohis semenjak kalian masuk? Oke, kalau aku sih pertama kesannya tuh Rohis itu tuh ternyata nggak seperti yang orang-orang bilang ya, yang monoton, ngaji terus dan lain sebagainya. Enggak, ternyata Rohis itu tuh seru banget karena kita tuh bisa bercanda bareng, kita mentoring bareng, kita tukar pikiran, jadi kita ada group discussionnya. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun kita bisa diskusiin, atau kita mau bikin proker bareng itu tuh kita bisa diskusin bareng-bareng gitu loh. Ya, jadi Rohis tuh nggak sekaku itu loh. Rohis masih bisa kayak eskul pada umumnya. Betul. Oke, selanjutnya. Untuk pesan-pesan dah ke depannya. Kalau menurut aku pesannya semoga lebih banyak yang join Rohis dan semoga banyak orang yang buka mata tentang Rohis. Kalau misalnya Rohis itu tuh nggak sekaku, nggak semonoton, nggak
apa ya, nggak bosenin yang kalian Iya. pikirkan. Terus juga harapan aku ke depannya semoga Rohis bisa tetap eksis di kalangan eskul-eskul lain gitu. Amin. Terima Sama kasih aja sih kesan aku. Oke, terima kasih Oke. Kang Gun. Dadah. Nah, sekarang kita bersama 3 kakak-kakak ini. Hai. Halo. Nah, halo Kak. Jadi kalian tuh dari divisi apa? Oke, aku namanya Novi Rosdiana dari Divisi Bendahara. Aku namanya Delia Putra Gustina dari divisi Sosial Dakwah. Kalau aku Dian Wibowo Siwi dari Divisi Pembinaan. Nah, by the way, kalian itu di Roy sudah berapa lama join ya? Kalau aku udah dari kelas 10, jadi udah 2 tahun. Sama aku juga dari kelas 10. Aku juga dari kelas 10. Oke, alasan kalian join OHIS itu apa aja nih? Kalau aku alasannya join Rohis itu karena pertama aku tertarik sama di bidang agama, yang kedua aku juga memperdalam ilmu agama Islam, yang ketiga juga aku ingin memperluas relasi aku. Sama aku juga kayak mau memperbanyak relasi, terus menambah ilmu pengetahuan, dan juga kayak mau belajar berorganisasi dengan baik dan benar. Betul. Apalagi di sini banyak acara gitu, jadi kayak bisa tahu nih gimana sih cara ngehandle acara yang baik dan benar agar berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya Nah, di Roy itu selain mengaji ada kegiatan apa aja sih? Di Rohis itu selain mengaji ada kegiatan, biasanya kalau untuk acara umum kayak Isra Miraj, Nabi, mungkin bisa ada pengadaan lomba, itu kadang bisa diadain. Terus untuk hariannya kita ada tadarus pagi, terus ada apa namanya, bersih-bersih masjid gitu. terus ada keputrian juga. Oke, selanjutnya kesan apa nih selama kakak-kakaknya ada di OHIS? Kesannya sangat menyenangkan. Jadi tuh kayak Rohis tuh nggak yang sekaku dibilang orang-orang kayak cuma ngaji doang segala macem, tapi tuh kayak banyak kegiatannya gitu loh, bisa mentoring, sharing, ada group discussionnya juga, jadi tuh kayak menyenangkan banget gitu. Nah, yang terakhir ini pesan-pesan selama kalian di Roy apa ya? Nah, pesannya semoga Rohis di tahun depan semakin banyak yang join dan semakin banyak yang menjadi anggota Rohis. Betul. Oke, makasih kakak. Ya, sama-sama. Ini kita bersama kakak-kakak kita yang di divisi Pers Islami, yaitu Halo, Kak. Nama aku Rizka Saumi. Aku koordinator Pers Islami. Halo, aku Alia Fazilatudisa Zulfa. Aku dari kelas 10C. Oke. Nah, by the way, kalian tuh udah berapa lama join Rohis ya? Kalau aku join Rohis itu dari kelas 11, jadi baru hampir setahunan. Kalau aku jelas pas baru masuk kelas 10, jadi sama hitungannya kayak kelas kamu udah setahun. Oke, alasan kalian berdua masuk Rohis itu apa sih? Kalau aku sendiri join Rohis itu karena aku pengen mengisi waktu luang aku dengan mengisi untuk beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rohis. Karena di Rohis itu kan kita mentoring ya kan, kita memperdalam ilmu agama, kita ngaji, dan juga kita sholat asar berjamaah juga. Kalau Alia? Kalau aku sebetulnya dulu kan aku sekolahnya di madrasah juga, jadi aku ibarat kata tuh kayak ngelanjutin pendidikan yang udah aku tempuh, dan ternyata bener di Rohis itu saya enak gitu. Oke, pilihan yang tepat ya. Ya, benar-benar. Nah, di Rohis itu selain mengaji ada kegiatan apa aja sih? Nah, selain mengaji di Rohis, kita juga membuat acara kayak misalkan Isra Miraj, terus Maulid Nabi, terus juga kita bikin mading, dan kita juga ada seksi kebersihan buat bersihin masjid dan piket juga. Setiap harinya. Ya. Terus buat mading itu kan juga meningkatkan kreativitas kita kan. Terus juga melatih public speaking kita. Kalau Alia? Itu. Ya hampir sama lah. Oke, kesan apa nih menurut kalian setelah masuk Rohis? Kesan aku masuk Rohis itu seru banget. Aku gak nyesel masuk Rohis. Terus juga di Rohis aku bisa dapat teman-teman baru, memperbaiki relasi aku, dan juga meningkatkan skill aku lah, baik dalam kreativitas, terus public speaking gitu. Kalau aku mungkin ada bakat terbaru yang bisa aku gali dan aku asah kalau aku masuk Rohis gitu, dan itu ternyata bener. Apalagi kita kan Pers Islami ya, jadi kita kayak fokusnya lebih ke ngedit, kameramen tuh juga ngasah kemampuan kita buat editing kita gitu sih. Ya. Masya Allah. Nah, pesan-pesan untuk Rohis ke depannya apa ya? Pesan buat Rohis maupun anggota Rohis yang bakal mendatang, semoga kalian bisa melanjutkan proker-proker Rohis yang udah jalan, terus juga semoga kalian nyaman di Rohis, terus bisa membuat Rohis menjadi lebih baik lagi.
kurang lebihnya sama kayak Kak Syaura. Oke, makasih Kak. Hati banget. Ya, oke, makasih Kak, makasih Alia, makasih. Oke, kali ini kita bersama humas dari Rohis yaitu. Alfansyah Putratama dari kelas 11A. By the way, kakak udah berapa lama join Rohis ya? Saya udah join Rohis sekitar 1 tahun. Oke, alasan Kakak buat masuk Rohis itu apa? Alasan saya buat masuk Rohis karena menurut saya lingkungannya baik-baik. Orang yang masuk Rohis saya lihat berperilaku baik. Nah, makanya itu saya ikut Rohis. Oke. Menurut kakak kegiatan selain mengaji di Rohis apa aja ya? Dan selain mengaji ada mentoring. Nah, di mentoring itu kita bisa tanya-tanya tentang kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita nggak tahu gitu. Oke, kesan Kakak setelah masuk Rohis itu apa sih? Saya jadi lebih mengerti agama, terutama ya. Setelah itu saya lebih senang aja gitu berada di Rohis. Ya, oke. Oke, coba berikan pesan untuk Rohis ke depannya kak. Kedepannya semoga Rohis makin maju dan makin berkembang lagi. Amin. Oke, makasih Kak. Kali ini kita bersama keputrian dari Rohis yaitu. Halo, kenalin nama aku Dwita Sri Apriatin dari kelas 10B. Aku Zahra Diawati dari kelas 11B. By the way, kalian dari Rohis udah berapa lama join ya? Kalau aku sih dari awal MPLS sampai sekarang. Kalau aku udah 2 tahun. Oke, jadi alasan kalian buat masuk Rohis itu apa? Kalau aku sendiri masuk Rohis awalnya karena pengen join ke organisasinya. Oke. Kalau menurut aku sih karena Demos Eskul kemarin tuh sangat menarik banget karena dramanya itu mungkin emang kehalang sama mic, cuma menurut aku bagus banget. Jadi aku tertarik minat join Rohis. Menurut kalian kegiatan selain mengaji di Rohis apa aja ya? Mungkin kan kalau mengaji itu ke dalam kegiatan mentoring juga ya. Cuma aku lebih sukanya ke dalam organisasinya kayak ada Isra Miraj, hal Maulid gitu tuh suka banget menjadi panitianya. Kalau aku karena aku sebenarnya pengen join ke organisasinya ya, aku lebih suka ke acara panitiaan Rohis. Oke, jadi kesan apa nih yang kalian dapat dari Rohis? Selama di Rohis kesannya sih seru ya anak-anak Rohis karena kita kompak banget. Terus kita jadi ngerti tahu banyak hal tentang keagamaan. Oke, kalau Dwita? Kalau dari aku sendiri, menurut aku mentoringnya nggak begitu membosankan. Jadi kayak mungkin orang-orang berpikir, aduh Rohis agama banget nih, gimana-gimana. Cuma menurut aku tuh kayak dalam mentoring ini malah kita dapat banyak hal tentang agama yang lebih asik. Terus dalam kayak organisasinya yang kita mengadakan maulid, itu juga mengingatkan lagi kembali dengan acara itu, menurutku itu asik. Jadi Rohis ini sangat asik banget. Oke. Coba berikan pesan untuk kedepannya untuk Rohis. Mulai dari aku dulu. Mungkin dari aku, mungkin nanti kan kita bakal ngadain Demos Eskul yang lebih menarik lagi. Ya, jadi benar. aku harap kelas 10 nanti yang akan ngelihat Demos Eskul Rohis itu berharap kayak berkesan kayak gue harus join Rohis nih karena pasti kita bikin yang spektakuler. Oke, kalau Kara? Kalau aku pengennya Rohis biar makin keren lagi ke depannya. Terus juga anak-anak yang join Rohis jadi lebih tambah semangat buat mentoring dan ngikutin acara-acara di Rohis. Oke, makasih Kak, makasih Dwita. Kali ini kita bersama Wakil Ketua Rohis yaitu. Nama saya Rasya Bianawi dari kelas 10G. Dan saya Rahmanda Malik Bangkit Al-Rizki dari kelas 10G. By the way, kalian tuh dari Rohis udah berapa lama join ya? Kalau saya sendiri sih saya dari sejak MPLS. Kalau saya yang dari kelas 10 sudah dari masa MPLS juga. Oke, alasan kalian berdua untuk masuk Rohis itu apa sih? Kalau dari saya sendiri awalnya ngikut temen, tapi pas awal masuk ngerasa wah enak nih, jadi ngikutinya lebih serius. Kalau Nasya? Kalau saya sih karena pengaruh dari sejak SMP lah. Oke. Menurut kalian kegiatan selain mengaji di Rohis apa saja ya? Kalau menurut saya sendiri, selain dari mengaji itu kita bisa mencari pahala seperti bersih-bersih masjid, atau enggak kita berdiskusi dalam masjid dan lain-lain. Oke. Kalau Malik? Kalau dari saya sendiri kan itu kegiatan mingguan ya. Sementara kita dari Islam sendiri memiliki sangat banyak hari raya sehingga kita mencoba merayakannya setiap acara yang ada. Oke. Kesan apa nih setelah masuk Rohis itu kesan apa? Kesannya sih sangat suka dan keren dan sangat bersyukur karena lingkungan pertemanan yang sangat baik.
Kalau saya sih sangat senang dan saya bersyukur karena saya mendapatkan lingkungan pertemanan yang sangat baik. Oke. Pesan untuk Rohis ke depannya nih apa? Kalau kesan saya sih semoga si Rohis ini bisa menjadi jembatan untuk mencapai ke akhirat dunia ataupun akhirat. Amin. Terus kalau Malik? Kalau dari saya sendiri sih berharap untuk kedepannya kita bisa lebih baik, lebih kompak lagi sih. Amin. Oke, makasih Malik, makasih Rasya. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar kamu berdua nih? Sehat? Alhamdulillah saya baik. Kali ini kami akan mewawancari Bapak mengenai Rohis. Ya, baik. Pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi pembina di Rohis? Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pak Andre sudah menjadi pembina Rohis di SMA Negeri 45 Jakarta, berarti ini tahun ketiga. Masya Allah. Pembina Rohis, seperti itu. Oke, selama menjadi pembina Rohis tuh apa aja sih Pak kesannya? Yang pertama, kesan saya bersyukur kepada Allah ya. Karena begini, di tengah era global seperti sekarang ini, saya masih diberikan kesempatan membersamai para pemuda-pemudi Islam yang punya semangat jiwa ya, punya daya juang yang tinggi, daya lenting yang tinggi untuk mensiarkan agama Islam. Namun kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti ini. Artinya tidak melulu kesan saya itu anak Rohis itu ngaji terus, ternyata tidak seperti itu kesannya. Nah, kemudian kesan saya yang kedua adalah bahwa Rohis SMA 45 ini sudah sangat kompak ya. Terbukti dari keberhasilan mereka di dalam menyelenggarakan berbagai macam event ya, mendukung kesiswaan SMA Negeri 45 Jakarta. Dan yang ketiga terakhir adalah bahwa kesan saya Rohis antara kelas 10, kelas 11, kelas 12 sampai dengan alumninya itu masih solid ya, memiliki soliditas yang sangat tinggi. Terbukti dengan kita adanya WhatsApp grup ya, saling komunikasi di dalamnya, saling memberikan motivasi dengan para alumni, sehingga kesan-kesan inilah yang mendorong saya menjadi pembina yang semakin semangat lagi. Seperti itu. Oke. Selama Bapak menjadi pembina Rohis, apakah terdapat berbagai hambatan atau kesulitan Pak? Ya. Baik, terima kasih. Kalau saya mungkin lebih setuju kalau pertanyaannya ini misalnya bukan hambatan tapi tantangan gitu ya. Tantangan sudah pasti ada. Namanya kita manusia yang hidup ya. Manusia yang fleksibel, bukan benda mati kita ini. Pasti ada tantangannya. Tantangan yang pertama apa sih? Yang pertama adalah tantangan bagaimana caranya supaya pengurus Rohis, anggota Rohis ini bisa menjaga konsistensinya ya. Semangatnya secara konsisten, daya juangnya konsisten, kekompakannya konsisten, soliditasnya konsisten, dan saling bersinergi. Nah ini kan kadang anak-anak SMA ini kan moodnya naik turun. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu ketika itu menjadi sebuah tantangan, maka saya memberikan solusi nih. Solusinya apa? Yang pertama, komunikasi harus dijaga. Karena begini, karena kalau komunikasi yang kalau tidak dijaga itu yang terjadi apa? Jadi salah paham. Ya, betul. Seperti itu. Jadi solusi yang kedua apa lagi? Solusi yang kedua saling menyemangati, saling merangkul. Gitu. Jadi komunikasi terbuka, ada diskusi, ada musyawarah. Jadi tidak otoriter menunjuk atau menyuruh tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, selanjutnya manfaat apa sih Pak yang kita bisa dapat dari ikut Rohis di era modern ini Pak? Nah ini pertanyaannya yang luar biasa, manfaat ya. Sudah pasti sangat banyak sekali. Yang pertama, Rohis itu kita belajar membaca Al-Quran. Ya, di era seperti sekarang ini, anak-anak SMA, ya kan? Mungkin lebih senang diajak main Mobile Legends bersama, main FF bersama. Tapi itu nggak terlalu masalah, dengan catatan ya belajar ngajinya harus tetap ada, ya belajar tahsin Qur'annya harus tetap ada, belajar hadisnya harus tetap ada, belajar fikihnya harus tetap ada. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dengan begitu, maka anak-anak Rohis ini, orang yang masuk Rohis itu tetap dia gayanya dia, profilnya dia tetap seperti anak-anak kekinian, tapi punya prinsip, punya mental yang kuat, dan punya rasa syiar Islam yang begitu kuat di dalam hatinya. Masya Allah.
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hubungan rohis dengan prospek karir ke depannya? Ya. Soalnya banyak yang berpendapat kalau misalkan kita masuk rohis atau bergabung dengan rohis akan menjadi ustadz atau ahli agama. Ya, baik, sebetulnya gini, dalam Islam itu dikatakan dalam Al-Quran itu ya, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baiknya umat. Artinya apa? Artinya bukan hanya anak rohis aja yang harus menyampaikan kebaikan, menyampaikan syiar agama, bukan, tapi seluruh umat Islam wajib, karena dia sebaik-baiknya umat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian bagaimana kita menanggapi kesan-kesan yang seperti itu, bahwa anak rohis ini nanti akan selalu jadi ustadz, akan selalu jadi tokoh agama? Bukan seperti itu. Rohis, kita memiliki goal, memiliki visi misi, memiliki program, bahwa anak rohis keluar dari rohis SMA Negeri 100 dari menjadi seorang alumni SMA Negeri 45 Jakarta, menjadi orang yang memiliki kemampuan organisasi yang baik, memiliki daya kritis yang baik. Di rohis diajarkan, kita diskusi, bahkan diskusi kita kan kalian sudah ketahui ya, tidak melulu tentang agama kan. Kita tentang bicara bagaimana prospek ke depan, kita bicara tentang bagaimana membangun masa depan, menjadi seorang public speaker yang bagus, kan begitu, ada di rohis semua. Oleh karena itu Pak Andre berharap anak-anak rohis ini lulus dari SMA Negeri 45 Jakarta jadi pengacara yang islami, Amin. jadi polisi yang islami, Amin. jadi tentara yang islami, jadi pengusaha yang islami, seperti itu. Jadi nggak melulu harus jadi ustadz atau ustazah. Mau jadi ustazah bagus, nggak apa-apa, nggak masalah, tapi itu bukan menjadi satu keharusan, seperti itu. Oke, yang terakhir nih Pak, pesan apa sih Pak untuk rohis ke depannya? Ya, baik, pesan Pak Andre untuk anak-anakku sekalian, anak-anak rohis yang Pak Andre sayangi, Pak Andre banggakan. Bahkan dalam doa saya itu anak rohis itu nomor 1 ya, saya doakan. Kenapa? Karena dari sekian ratus anak ya, ada sebagian anak yang mau memilih rohis ya. Rohis itu panggilan, tidak bisa dipaksakan. Walaupun kamu dari pengurus rohis sudah membuat demo ekskul yang luar biasa, tapi yang nanti yang masuk, yang terekrutmen dengan baik adalah panggilan atas izin dan kehendak dari Allah. Maka pesan saya yang pertama, jadikan rohis ini sebagai wadah, sebagai tempat untuk apa? Untuk kamu melakukan ekspresi, mengeksplorasi diri. Kamu jangan merasa kok saya disuruh-suruh mulu, kok saya diminta buat ini, bukan. Itulah fungsi organisasi, itulah tujuan organisasi. Jadi kamu nanti di rohis itu bukan cuman gulungin karpet masjid, ya kan, gelarin karpet masjid, bukan cuma itu, tapi speaking kamu lebih bagus lagi, critical thinking kamu lebih bagus lagi, creativity kamu lebih bagus lagi, dan kamu menjadi seorang yang menjadi problem solver. Itu pesan-pesan saya. Jadi Pak Andre berharap sekali, berdoa akan ada banyak pemimpin yang lahir dari rohis SMA Negeri 45 Jakarta. Yang kedua, akan ada banyak, ya pesan saya nih, akan ada banyak anak rohis yang lulus dari SMA 45 mendapatkan perguruan tinggi negeri. Amin. Ya, itu bisa dilihat. Kamu kalau nggak percaya bisa dicek, bisa dilihat. Alumni 45 yang masuk PTN yang luar biasa itu pernah menjadi anggota rohis SMA Negeri 45 Jakarta. Oke, Masya Allah, makasih Pak. Sama-sama. Makasih banyak. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini aku mau nanya-nanya seputar rohis. Sudah sejak berapa lama sih Ibu menjadi pembina rohis? Kalau untuk menjadi pembina rohis, Ibu sudah sejak dari tahun 2022 sampai sekarang. Berarti kurang lebih 2 tahun. Oh gitu. Oke, selanjutnya pesan apa aja sih Bu yang Ibu dapat selama menjadi pembina rohis? Oke, kalau untuk kesannya Ibu sangat bangga membersamai anak-anak yang hebat, anak-anak rohis dalam menyiarkan agama Islam. Oke, selanjutnya selama menjadi pembina rohis, apa aja sih Bu hambatan yang Ibu dapat? Alhamdulillah sejauh ini sih Ibu sendiri merasakan tidak ada hambatan ya, gitu. Karena alhamdulillah anak-anak rohis tuh semuanya amanah ketika diberikan tanggung jawab, semuanya amanah. Terus juga mereka saling berkolaborasi dan kekeluarganya sangat erat. Baik Bu. Oke, menurut Ibu manfaat apa aja sih yang kita dapat setelah kita mengikuti rohis di era modern? Oke,
Kalau manfaatnya sangat banyak ya, terutama yang pertama menambah ilmu keagamaan untuk kita sendiri. Kemudian di Rohis itu kan ada banyak kegiatan yang diadakan ya. Nah, dengan adanya kegiatan itu juga menambah rasa tanggung jawab, kita bisa belajar tanggung jawab, kemudian kita juga bisa belajar untuk mengelola suatu event atau kegiatan, dan pastinya juga kita belajar untuk public speaking. Gitu, baik Bu. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu terkait hubungan Rohis dengan prospek karir ke depannya, karena banyak yang beranggapan bahwa kalau masuk Rohis itu bakal jadi ustadz. Sebenarnya tidak juga ya, bukan ketika orang berkata anak masuk Rohis maka dia akan jadi ustadz gitu. Sebenarnya banyak prospek kerja yang berhubungan dengan Rohis, karena di Rohis itu kan banyak event, banyak kegiatan ya. Jadi untuk prospek kerjanya pun bisa di bidang yang event organizer, terus juga dengan banyaknya latihan public speaking juga bisa di bidang ilmu komunikasi. Jadi banyak, bukan hanya sebagai itu. Selain itu juga bisa sebagai motivator. Jadi membantu orang lain, teman-teman yang lain untuk bisa menyebarkan agama Islam. Sebenarnya bukan hanya khusus agama Islam saja sih, banyak halnya juga gitu. Oke, baik Bu. Yang terakhir nih Bu, pesan apa sih untuk kedepannya buat Rohis? Oke, untuk kedepannya semoga Rohis bisa selalu menginspirasi anak-anak muda, generasi muda, dan juga tetap selalu menjaga kekompakan dan tetap selalu berjalan di jalan Allah. Betul, Masya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama.